Oke, selamat siang semuanya. Hari ini tim kami akan mempresentasikan mengenai strategi digital marketing dari dua konsep bisnis menarik yaitu dari Dimsum Gen Z dan juga Just Tip JXB atau Jakarta X Beauty. Nah, kami juga akan membahas bagaimana produk ini bisa dikembangkan secara strategi pemasaran yang digunakan, serta bagaimana keduanya itu dapat beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar pada saat ini. Oke, nah yang pertama ini ada dari segi manajemen produknya. Dari segi manajemen produk untuk dimsum Gen Z, kita ini memanage dari sisi kualitas produk, yaitu yang pastinya menggunakan bahan baku yang segar juga berkualitas tinggi. Yang kedua, ada inovasi rasa. Nah, di sini nih kita menawarkan berbagai varian seperti original, keju, pedas, dan juga mix seafood. Yang ketiga, yaitu kemasannya yang menarik. Kita memilih packaging yang sangat menarik untuk menarik minat dari para pembeli. Dengan menggunakan kemasan yang modern dan higienis juga praktis untuk dibawa kemanapun. Selanjutnya ada keberlanjutannya, yaitu mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Oke, bauran pemasarannya. Di sini kita bauran pemasaran marketingnya itu mix adalah dengan menggunakan konsep dalam pemasaran yang mengacu pada kombinasi elemen-elemen strategis yang digunakan oleh perusahaan atau mempromosikan dan menjual produk atau juga layanan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Silmi. Baik, untuk di marketing mix-nya kan ada 7P. Yang pertama itu ada produk. Eh, jadi produk pertama kita ada di Dimsum Genzi. Merupakan produk yang ditunjukkan untuk generasi muda yang menyusung konsep yang modern dan inovatif. Merek yang menawarkan beragam rasa yang unik, kemasan yang menarik, serta penekanan pada kemudahan penyajian. Sehingga cocok dengan gaya hidup yang cepat dan praktis. Selain itu, dimsum Genzi juga menyediakan pilihan sehat, termasuk bahan rendah kalori atau tanpa MSG, untuk memenuhi kekhawatiran konsumen muda tentang kesehatan. Di sini ada beberapa contoh produk kita, ada pangsit goreng, gyoza goreng atau gyoza rebus, dimsum ori, dan berbagai macam lainnya. Yang ketiga ada price. Dimsum yang dijual itu dengan harga 2.500 per piece karena bahan yang membuat dimsum menggunakan bahan-bahan yang premium, akan tetapi harga tetap terjangkau. Dan juga harga menyesuaikan dengan lokasi tempat berjualan dimsum yang berada di Taman Season City. Untuk yang keempat ada place, yang dimana kita berjualan di Taman Season City yang bisa menjadi pilihan yang strategis karena lokasinya ramai dengan pengunjung dan tidak ada saingan, terutama untuk keluarga, anak-anak, komunitas yang lain gitu, sehingga menghabiskan waktu di area tersebut. Faktor lainnya itu suasana taman yang santai dan mendorong pengunjung setelah membeli makanan ringan dan minuman. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Maria. Selanjutnya ada promotion. Untuk menarik minat pelanggan harus melakukan banyak strategi promo. Yang pertama ada promo harga spesial. Itu seperti diskon khusus, seperti diskon happy hour yang dilakukan agar semakin banyak konsumen yang datang dan membeli. Yang kedua itu ada paket hemat. Jadi pembelian minimal 3 paket dimsum Genzi, free one pieces dimsum Genzi dan potongan harga. Yang ketiga ada promo hari spesial untuk pembeli yang sedang berulang tahun dapat diskon 50%. Ready next. Yang kedua ada promosi digital, itu seperti di media sosial, promosi pada platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk mengupload produk dan testimoni dari para pembeli. Tiga platform tersebut dapat menarik minat semua kalangan. Yang kedua ada layanan pesan antar seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood.
yang sudah menjadi alat untuk para konsumen lebih mudah mendapatkan dimsum Genzi tanpa harus keluar rumah dan tentunya dengan berbagai promo yang eksklusif. Yang ketiga ada ulasan dan giveaway melibatkan para konsumen untuk memberikan feedback secara online. Lalu setiap konsumen yang memberikan feedback dengan baik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti event giveaway. Yang ketiga ada branding kreatif, yaitu dekorasi yang unik. Desain stand tempat jualan dibuat semenarik mungkin dengan corak dan warna yang mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua ada menu kreatif, nama-nama menu yang unik, kreatif, dan juga mengikuti tren seperti nama dari dimsum Genzi sendiri. Yang ketiga kemasan berbeda, yaitu kemasan yang menarik untuk dijadikan spot foto, menjadi salah satu daya tarik untuk para konsumen agar membeli dimsum Genzi, dan tentunya ramah lingkungan. People itu adalah pihak yang berinteraksi dengan pelanggan seperti tenaga penjual atau karyawannya sendiri. Untuk bagian produksi dimsum Genzi terdiri dari 2 orang, di mana setiap orang memproduksi dimsum sebanyak 150 pieces per hari. Untuk bagian penjualan dimsum Genzi, ada 1 orang yang berada di stand penjualan dan juga bertugas sebagai kasir yang bertanggung jawab terhadap media digital. Jadi total keseluruhan karyawan dimsum Genzi berjumlah 3 orang. Selanjutnya ada proses. Dimsum yang dibuat secara handmade dengan bahan segar lebih menarik minat konsumen. Cara menarik minat konsumen salah satunya dengan menggunakan Instagram, di mana pada katalog foto-foto yang diupdate, konsumen dapat melihat waktu close dan open stand dan juga up-to-date stok yang ready. Konsumen juga bisa membeli dimsum Genzi melalui aplikasi pesan makanan online seperti GoFood dan juga pada DM Instagram. Selanjutnya ada physical evidence-nya, yaitu penampilan dan cara penyajian dimsum yang juga membuat pelanggan merasa harga yang dibayar sepadan. Penyajian yang menarik dan eco-friendly seperti dimsum disajikan di dalam paper box, menambah nilai dan justifikasi harga. Kemasan untuk take away atau delivery yang bagus dan premium juga meningkatkan nilai produk. Di sini ada logo dari dimsum Genzi dengan tagline Bite It, Love It, Flex It. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen produk dari Jakarta X Beauty. Manajemen produk yang baik dan layanan just tip di JXB memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, pengelolaan yang efisien, dan strategi pemasaran yang tepat. Dengan demikian, bisnis just tip dapat tumbuh dan menjadi solusi yang menguntungkan bagi pelanggan dan penyedia jasa. Berikut adalah beberapa poin terkait manajemen produk dalam Just Tip Jakarta X Beauty, yaitu pemilihan produk, melakukan riset pasar yang mengidentifikasi produk yang diminati pelanggan, memilih produk yang sedang tren, atau memiliki permintaan tinggi. Penetapan harga menentukan harga jual yang kompetitif dengan mempertimbangkan harga beli, biaya pengiriman, biaya operasional, dan margin keuntungan. Memperhitungkan tarif just tip yang sesuai dengan tingkat kesulitan mendapatkan produk. Ada pelayanan pelanggan, yaitu dengan responsif dalam menjawab pertanyaan, pesanan pelanggan, dan menangani komplain dengan baik. Melakukan inovasi, terus menerapkan inovasi dalam layanan untuk bersaing dengan penyedia jasa lainnya dan melanjutkan jasa titip di event lainnya selain JXB. Bauran pemasaran JXB yaitu ada identifikasi kebutuhan pasar, perencanaan produk, pengadaan produk, pemasaran produk, dan evaluasi serta feedback. Produk. Layanan jasa titip yang berfokus pada produk kecantikan seperti skincare, make up, parfum dari merek-merek terkenal, eksklusif yang hanya tersedia di
acara GXD yang dilaksanakan 2 kali selama setahun. Acara ini bertujuan untuk mendukung industri kecantikan Indonesia dengan menghadirkan 400 merek lokal dan internasional. Terdapat penawaran khusus untuk produk yang limited edition atau brand lokal yang banyak diminati, sehingga menarik minat para just tipper untuk memborong barang titipannya. Di bawah ini adalah katalog produk dan di samping terdapat logo serta tagline-nya. Yang kedua adalah price. Biaya jasa titip bervariasi tergantung pada jenis produk dan jumlah barang yang dititipkan. Umumnya biaya just tip berkisar 3.000 sampai 25.000 per item tergantung pada harga barang tersebut. Meskipun biaya tambahan, banyak konsumen tetap merasa diuntungkan karena harga produk lebih murah dibandingkan dengan e-commerce. Jakarta X Beauty diadakan di tempat yang strategis seperti Jakarta Conventional Center, JCC, yang menjadi pusat berkumpulnya para beauty enthusiast dan just tipper. Acara ini berlangsung selama beberapa hari dan menarik ribuan pengunjung. Titik pengambilan melalui jasa kurir online untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Promotion. Para just tipper sering mempromosikan layanan mereka melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Mereka menginformasikan kepada calon pelanggan tentang produk yang tersedia dan cara pemesanan diskon besar-besaran selama acara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Contohnya, adanya free ongkir dan free breeze, pembelian di atas 300.000, free ongkir satu produk random, freebies pembelian di atas 1 juta, free ongkir satu produk gratis random, freebies potongan harga pembelian di atas 2 juta. Promosi melalui Instagram. Membuat akun Instagram Just Tipin menjadi profesional, bio yang unik, serta menggunakan postingan yang menarik dan tag Instagram official FDX Beauty. Promosi melalui Instagram menggunakan boom comment dengan kata-kata mengajak customer untuk just tip di Just Tipin dan melakukan story dan live Instagram. Next. Promosi melalui WhatsApp, yaitu dengan broadcast grup Just Tipin serta menyebarkan broadcast WA bersama tim Just Tipin. Next. Dengan menggunakan database pembelian, tujuan agar di tahun berikutnya dapat kembali mempromosikan Just Tip kami ke pembeli melalui Instagram dan nomor telepon yang telah kami catat. Next. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Tri Kristianto. Oke, selanjutnya people, di mana just tipper terdiri dari individu atau kelompok yang menyediakan layanan titip belanja. Mereka bersedia datang dengan koper besar untuk menampung barang-barang titipan dari para konsumen. Just tipper terdiri dari individu atau kelompok yang menyediakan layanan titipan belanja. Para just tipper biasanya datang dengan koper yang besar untuk menampung barang-barang titipan dari para konsumen mereka. Lalu mereka menggunakan 3 tim yang satu temanya terdiri dari 5 orang. Pembagian timnya terdiri dari tim pertama untuk bagian skincare, lalu tim kedua untuk pada bagian parfum, lalu tim ketiga pada bagian make up. Lalu selanjutnya ada proses. Sistem pemesanan yang sederhana dan cepat melalui formulir atau WhatsApp. Dengan proses pemesanan jasa titip dimulai dengan konsumen menghubungi para just tipper dan menyampaikan produk yang ingin dibeli. Just tipper kemudian akan membeli barang tersebut saat acara berlangsung dan mengirimkannya kepada konsumen setelah transaksi selesai. Proses ini memudahkan konsumen yang tidak bisa hadir secara langsung. Lalu pada proses juga ada rules dari just tipper. Yang pertama, free just tip start from 5.000, silahkan. Lalu ada join group WhatsApp,
Lalu yang ketiga fixed order, yang keempat barang kosong bisa di refund. Lalu harga barangnya belum termasuk ongkir. Yang kelima, yang keenam wajib full payment atau DP 50%. Lalu yang terakhir adalah pembayaran via bank, bisa dari Bank BCA atau Bank Mandiri. Lalu proses selanjutnya yaitu format order ketika ingin data just tip di just tipin. Jadi para konsumen yang mau membeli just tip harus mengisi format-format sebagai pada gambar yang ada di samping. Lalu selanjutnya, setelah produk didapatkan akan dikirimkan H+1 setelah acara berakhir dengan menggunakan media jasa kurir online dan packing menggunakan kardus, bubble wrap agar aman sampai di tangan customer. Jadi jasa kurir yang digunakan oleh Justipin ada beberapa, yaitu dari GoSend, JNE, Wahana, Grab, dan JNT Express. Lalu pada physical evidence, bukti fisik dalam jasa titip dapat berupa koper-koper besar yang dibawa oleh Justiper, struk pembelian sebagai tanda transaksi, packaging serta pengiriman, kartu ucapan terima kasih. Selain itu, dari testimoni dari pelanggan berupa foto-foto produk dan ulasan di media sosial untuk membangun kepercayaan para customer kepada jasa titip kami Justiper. Lalu kita bisa lihat logo-logo yang kami pakai dengan tagline Just Tipin asik, gak pakai ribet. Baik, itu tadi itu presentasi kami tentang produk dimsum dan Just Tipin Jakarta Executive. Terima kasih. Udah sih.